Memasuki bulan Ramadan, ada fenomena klasik yang selalu terjadi di tanah air. Lagi-lagi, kenaikan harga bahan pokok juga sejumlah komoditas penting bagi masyarakat. Tahun ini setidaknya ada 4 komoditas yang harganya terus merangkak naik sejak awal Ramadan. Minyak goreng, gula pasir, cabai, dan bahan bakar minyak alias BBM. Lantas, mengapa kenaikan harga komoditas ini terus terjadi jika mendekati momen Ramadan dan Idul Fitri? Lonjakan harga bahan pokok setiap jelang Ramadan dan Idul Fitri sudah jadi keluhan di sana-sini. Baik para pedagang dan pembeli seakan-akan harap maklum. Mengacu data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, terhitung sejak akhir Maret 2022, 8 dari 10 komoditas pangan yang tertera mengalami kenaikan harga yang signifikan. Hanya harga beras dan bawang merah yang terpantau stabil, sementara harga cabai membumbung paling tinggi. Tidak hanya pangan, beban masyarakat semakin bertambah dengan adanya kenaikan-kenaikan lainnya. Misalnya harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax yang awalnya Rp9.000 per liter, sekarang menjadi Rp12.500 per liter. Tak hanya itu, per 1 April 2022 pemerintah juga menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%, alias tertinggi kedua di ASEAN. Tentu saja ini akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa seperti produk restoran cepat saji hingga biaya top-up uang elektronik. Seolah tak cukup, tarif sejumlah ruas tol juga naik jelang Lebaran tahun ini. Salah satunya tarif tol Cikopo Palimanan yang naik 3% dari tarif awal. Lantas, mengapa harga bahan pokok selalu naik di bulan Ramadan? Ya, kalau kita berbicara masalah harga, ini pasti tidak lepas dari pengaruh dari namanya permintaan dan juga pasokan ya. Kalau dalam bahasa ekonomi ya demand dan supply ya. Nah, untuk Ramadan yang uniknya di Indonesia ini yang terjadi hampir di setiap tahun, setiap kali menjelang Ramadan atau pada saat Ramadannya, ternyata permintaan terhadap barang-barang terutama pangan itu mengalami peningkatan. Ya, jadi memang permintaannya yang naik ya sebetulnya ya. Supply-nya bisa naik, bisa turun, bisa tetap gitu ya, tapi yang rutin terjadi setiap Ramadan itu permintaannya naik karena ini tidak lepas dari faktor budaya juga. Ini uniknya ya. Jadi dan ini kalau setiap kali ada peningkatan permintaan tentu saja ini sesuai dengan hukum ekonomi, harga itu pasti akan meningkat kalau tidak diikuti dengan peningkatan supply juga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga bahan pokok kerap naik jelang Ramadan. Pertama, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif di bulan Ramadan tercermin dari tingginya inflasi bahan makanan setiap Ramadan. Ini juga berimbas pada tingginya permintaan yang tidak tercukupi oleh pasokan yang ada. Kedua, panjangnya rantai distribusi suatu barang dari produsen ke konsumen. Apalagi di bulan Ramadan ini distribusi sering melibatkan daerah-daerah yang berbeda pulau. Ketiga, faktor perubahan iklim yang membuat para petani kerap gagal panen. Imbasnya, stok bahan pangan tersebut bisa menipis sampai langka. Dan terakhir, ancaman kartel sembako. Kartel adalah gabungan produsen independen yang menimbun stok barang dalam rangka menguasai pasar. Jika stok menipis, pelaku kartel biasanya akan memainkan harga setinggi mungkin agar untung maksimal. Ekonom menyebut kenaikan harga bahan pokok yang berulang ini juga tercermin dari tren kenaikan inflasi pada tiap-tiap masuknya bulan Ramadan. Kemarin saja yang bulan Maret 0,66 itu udah paling tinggi dibandingkan tahun 2019 yang belum pandemi ya. Nah, perkiraan kami di bulan April ya yang belum dirilis oleh BPS di bulan ini yang pada saat momen Ramadannya ini akan lebih tinggi lagi nih inflasinya. Kita prediksikan kalau kemarin 0,66 ini kita prediksikan bisa 1% karena menurut kalkulasi kami sih untuk kenaikan per 0,95 ya
Itu belum yang lain-lain ya, efek Ramadannya terhadap pangan dan sebagainya. Jadi kita prediksikan akan lebih daripada 1% inflasi pada bulan April. Nah, lalu lantas jadinya sepanjang tahun berapa? Nah, ini bisa sampai 3,5% ya, bahkan mungkin lebih, 3,5 sampai 4%. Tapi kalau misal ini ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Di beberapa bulan ke depan, kemudian pemerintah juga menaikkan Pertalite ya, harga Pertalite atau mau melepas subsidinya atau sebagian subsidinya dilepas, juga kemudian menaikkan harga LPG 3 kg yang sekarang disubsidi, dan juga katanya kemarin sudah ada diputuskan menaikkan tarif listrik yang 900 watt. Nah, ini efeknya akan lebih daripada 1% tambahannya ya. Jadi bisa 4-5%, bahkan bisa jadi lebih. Disinilah peran pemangku kebijakan yang bergerak mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap berulang. Semisal dengan menjaga pasokan jauh-jauh hari sebelum Ramadan, meskipun harus melalui jalur impor komoditas pangan, ataupun menggelar operasi pasar murah guna menjaga kestabilan harga.